Perkenalkan, nama saya Ibu Santi. Saya berasal dari Delik sini ya. Saya berperan sebagai pengrajin di usaha batik UMKM Delik sini. Awal mula saya berkecimpung di usaha batik ini itu sekitar pertengahan tahun 2024. Motivasi saya untuk ibu-ibu yang lain itu memperkenalkan bahwa batik itu sebagai budaya bangsa, juga sebuah seni yang paling tidak ibu-ibu bisa memberdayakan dan melestarikan begitu. Untuk awal munculnya ide batik ini kita mulai dari bulan Desember tahun 2023. Dan kenapa kita memilih motif batik durian? Karena memang di sekitar sini, wilayah Delik ini penghasil durian, yang mana customernya sudah ke luar-luar begitu. Jadi kita memilih durian sebagai ikon batik kita. Untuk bahan baku proses pembuatan batik itu kita memakai kain primis. Dan untuk alatnya kita pakai ada cap, ada kuas, ada untuk ciprat itu kita memakai kok bekas bisa, sapu lidi juga bisa, kuas kecil-kecil itu juga bisa. Jadi kita fleksibel menggunakan alat di sekitar kita yang ada untuk cipratnya. Kalau untuk cap kan memang kita pesen ya, kalau cap itu custom pesen begitu. Dan untuk proses pembuatan batik itu kita siapkan kainnya dulu. Habis itu kita proses cap sesuai dengan apa yang kita inginkan, yang kita punya tentunya. Kita kan punya cap ada berapa itu? 5 jenis macam itu. Kita cap. Setelah kita cap, kita nanti akan beri warna di capnya itu tentunya pakai kuas. Setelah itu kita akan kasih blok malam ya. Habis itu prosesnya tuh terlalu banyak. Habis malam kita akan ke pewarnaan dasar. Setelah pewarnaan dasar dikeringkan selesai, kita akan fiksasi dengan memakai water glass. Begitu. Setelah proses water glass selesai, ditunggu kering, baru finalisasi kita lorong. Untuk hasil proses kami itu sementara ini baru cap dan ciprat ya, karena memang kita mengangkatnya batik cap dan ciprat. Dan untuk sementara hasil yang kita hasilkan itu kain yang untuk baju, dan kita mau berproses untuk kain lilit juga, masih dalam proses. Untuk hasil kain batik yang paling diminati konsumen itu yang motif ini ya, yang terakota ini ya, ini dan hitam juga. Untuk pengrajin ya, itu kebanyakan dari ibu-ibu PKK, kader, begitu. Dan mereka juga belum ada keahlian yang benar-benar ahli membatik. Jadi waktu itu kita hanya pelatihan 1 kali aja. Setelahnya kita otodidak mencari ilmu sendiri. Untuk saat ini kayaknya kalau pemberdayaan itu dampak ke ibu-ibu belum signifikan ya, karena memang ini kan baru saja, jadi baru merintis. Jadi untuk ekonomi kayaknya belum berdampak banget.
Tapi kalau untuk ilmu pengetahuan itu sangat berdampak. Daripada ibu-ibu itu di rumah tidak ada kegiatan, kan lebih baik mengembangkan pikirannya untuk menekuni batik ini. Gitu. Untuk batik yang kita produksi itu sementara sudah dipesan oleh para perangkat desa, juga untuk tim PKK, juga untuk souvenir kemarin itu yang ke kecamatan, ke Pak Camat, ke Polsek gitu. Untuk tantangan yang kita hadapi itu proses yang pasti ya, karena batik cap dan ciprat ini kan rumit ya, membutuhkan waktu yang tidak singkat. Itu perlu kesabaran, ketekunan, juga ide-ide yang kreatif begitu. Dan juga tantangannya itu nanti ke pemasaran yang pasti. Harapan kami untuk batik Delik ini ke depannya itu batik kami biar bisa dikenal masyarakat secara luas, tidak hanya di wilayah lokal Delik saja. Yang pasti kita berharap daerah lain juga mengenal, dan juga kita berharap generasi-generasi muda juga mengenal apa yang kita buat. Pesan kami untuk masyarakat Delik, terkhusus untuk Delik ya, biarlah untuk mencintai produk-produk lokal, terutama buatan kita ibu-ibu Delik sendiri, begitu. Kesan saya pribadi sebagai pelaku usaha batik ini ya, saya merasa ilmu saya, maksud saya merasa walaupun sudah tua, merasa ilmu saya bermanfaat begitu. Dan saya tidak akan pernah pantang untuk selalu belajar ke lebih baik lagi. Cumi-cumi ikan lele, cintai batik Delik le.